Oke. Ini kelas spiritualitas dan disiplin rohani. Spiritualitasnya adalah spiritualitas Maximian, artinya spiritualitas dari perspektif atau pandangan dari Santo Maximus, sang pengaku iman. Ya, nanti siapa dia kita akan pelajari di diktat yang sudah saya kasih ini. Ada, bisa buka. Ya, ini suka goyang. Nah, ini bukunya. Oke, jadi spiritualitas kita adalah mensintesis teologi dan juga spiritualitas dari Santo Maximus. Ya. Nah, ini bukunya 230 halaman. Teologinya itu diambil dari 200 teks tentang teologi dan dispensasi anak Allah. Nah, dari buku ini, ya, 200 Texts on Theology and the Incarnate Dispensation of the Son of God, ya, written for Thalassius. Jadi 200 teks tentang teologi dan dispensasi, inkarnasi, dispensasi dari anak Allah. Oke, dispensasi anak Allah. Nah, kita akan bahas teologinya ini. Tapi dari teologi ini, ya ini kan ada angka 1, 2, 3 sampai 200 nih kan. Dari teologi ini kita mau pelajari apa spiritualitasnya atau rohaninya apa untuk kita, ke kerohaniannya ya. Nah, nanti kamu lihat tetap kita akan berakar pada 3H dan sebagainya ya. Nah, kembali tadi untuk masalah tugas, kalian di sini setiap minggu ya perlu menyelesaikan, ini kan 230 halaman dan ini bukan diktat yang gampang, jadi perlu pendalaman. Nah, tugasnya adalah bagaimana kamu satu semester ini mempelajari diktat ini sampai selesai. Ya, kita akan bahas juga di kelas. Tapi mungkin waktunya nggak akan cukup. Seperti ini aja belum apa-apa aja udah berapa menit nih? 20 menit terbuang. Ya kan? Nah, waktunya nggak akan cukup. Maka saya perlu kalian eh, apa? Membacanya. Membacanya dan memberikan semacam refleksi. Nanti saya kasih contohnya. Ya, misalnya template-nya itu seperti ini. Hari ini bacaannya misalnya bacaan spiritualitas ini bukunya apa? Spiritualitas, nih jalan menuju teosis ya. Jalan menuju teosis. Oke. Nah, halaman berapa yang kamu baca nih? Nah, nanti hari ini kita diskusi halaman 1 sampai 20. Nah, kamu tulis begitu. Berarti kamu nih, saya sudah membaca halaman 1 sampai 20. Ya. Apa yang kamu refleksikan? Nah, nanti di situ di detak itu ada contoh head, heart, dan hands. Ya, head itu selalu
Ini misalnya masalah nusnya, ya. Heart itu, jadi kalau di sini, kalau hands di sini, praksis, ya. Heart sini teoria, di sini nus ini atau teologia. Nah, 3 ini yang kamu tulis 1 minggu ke depan. Kamu sudah baca halaman sekian ke sekian. Ya. Lalu, apa buktinya kamu tuh baca? Bisa jelaskan head-nya, heart-nya, dan hands. Head-nya itu teologianya apa? Pengertiannya apa? Lalu dari situ teorianya. Teoria itu berarti apa makna yang kamu tulis ini? Logonya, ya. Nah, di sini hands, di sini logosnya, di sini logonya. Jadi di sini kalau teologi itu logos, apa kata Yesusnya, teorianya ini apa yang kamu lihat logonya, ya. Praksis berarti apa yang kamu taati. Apa kata Tuhan? Dari kata Tuhan itu apa kamu menangkap apa? Lalu apa yang kamu mau kerjakan? Itu ya. Jadi soal 3 itu. Inilah refleksi. Headnya apa yang kamu tangkap dari teologi logos, dari ujian ini. Lalu apa yang kamu bisa lihat logonya, maknanya, prinsipnya, tujuannya. Saya praksis. Berarti apa yang kamu kan taati. Gitu ya. Nah, ini template-nya. Oke, jadi ini videonya mana? Coba minta sama Pak Niko. Apa yang akan kamu kerjakan di semester ini? Ya. Nah, sekarang kita ini nilainya itu 50%. Jadi 50%-nya lagi saya burin. Jadi nggak ada ujian. Penting proses itu. Kalau ujian kamu bisa hafal sehari, belajar seharian, selesai. Besoknya belajar rajin, nilainya bagus. Kalau belajarnya enggak, ya nilainya jelek kan gitu. Jadi nilainya tergantung belajar sehari itu. Itu sistem ujian itu lumayan begitu. Ya, jarang ada yang besok mau seminggu lagi ujian, nah, dia masih santai. Besok mau ujian baru, ya kan? Biasanya kan gitu ya. Kelemahan sistem ujian itu begitu. Kita banyak kan mau belajarnya instan, cepat. Nah, jadi saya menggantikan, bukan nggak ada ujian, nah ujiannya setiap hari. Ujian ketekunan ini. Praksis. Kalau ujian di kelas, soalnya mau banyak, mau dikit, kalau mahasiswanya cuma belajarnya sistem kebut semalam kan orang SKS. Ya ujiannya cuma 1-2 hari. Nah, ini kita ujiannya 1 semester. Ya, karena ini spiritualitas. Nggak bisa hanya dinilai 1-2 hari. Ya. Bahkan sepanjang itu. Nggak hanya di kelas ini. Oke, jadi spiritualitas ini kita pakai apa? Maximians. Ya. Nah, bukunya itu 230 halaman. Kita bagi gimana bisa selesai dalam 4 bulan ke depan.
Saat baca 230 halaman nggak selesai 4 bulan. Bisa ya. Kalau tekun seminggu juga selesai. Nah, jadi kita bacanya nggak boleh buru-buru, harus diresapi. Dan cuma dimengerti, tapi diresapi. Hanya 3 poin ini diresapi sampai jadi kenyataan, jadi praksis. Kalau orang bilang dari teori jadi praktek, ya kan? Tapi di tengah-tengahnya ada teori yang kamu merefleksikannya, melihat logonya dan logosnya. Ya, kalau ini HP ini logosnya, nih logosnya. Nih. Tapi di balik HP ini, oh kamu bisa lihat apa? Oh ini kecanggihan teknologi, ya kan? Kecanggihan manusia, otak manusia yang begitu canggih bisa buat komunikasi saya yang di sini bisa ribuan mil jauhnya bisa ngomong, bisa video call lewat benda. Oh, berarti kamu merefleksikannya apa? Logo ini apa nih? Canggihan dari HP ini. Nah, itu namanya teori. Teori yang kamu lihat apa dari HP. Ya, ini HP. Kamu lihat apa? HP. Tapi dari HP itu kamu lihat apa? Wah, kecanggihannya. Apalagi banyak manfaatnya, ya kan? Oke, HP ini bisa menghilangkan kejenuhan saya, tapi juga bisa membahayakan hidup saya. Ah, gitu loh. Jadi ini namanya teori. Tapi kalau teorinya, logosnya, ya ini ya kemudian ya. Oke. Nah, terus ini HP banyak kegunaannya, kecanggihannya. Lalu apa yang akan kamu kerjakan? Udah, saya pakai HP ini dengan benar. Saya rawat, saya jaga, saya simpan, saya cas, saya isi impulsa, ya kan? Saya bawa kemana-mana. Oke, oke. Nah itu namanya apa? Nah, kalian bisa bedakan nggak? Nanti nggak? Ya, ini logosnya HP, logonya tadi ya, kecanggihannya, kegunaannya. Lalu praksisnya apa? Hands-nya. Kalau pakai tentang merawat. Paham? Nah, inilah yang nanti kalian akan baca buku ini. Logosnya, logonya, praksisnya. Nah, ini nanti ujiannya itu sini. Apa ujiannya itu setiap hari. Ya, ini 50%. Tapi gabungan ini dulu dipisah. Sekarang gabung aja sipil. Nah, ini kalau ini memang banyak mengandalkan apa? Pengetahuan ya, kamu bisa kuasain ya simiannya. Kalau ini ya namanya disiplin ya apa? Ya ada lebih banyak latihan itu. Kalau kamu main basket, misalnya banyak belajar teorinya di kelas. Tapi disiplinnya latihan di lapangan. Jangan gitu. Ini latihannya. Terutama apa? Latihan tuh baca buku. Nggak bisa enggak. Kamu mau jago ini, tapi kalau nggak bisa praktek percuma. Kamu bisa hafal teori renang, dapat nilai 100, ya kan? Tapi begitu cemplung ke air, tenggelam, atau nggak berani, ya? Nah, percuma nggak? Ya, jadi nggak. Kalau belajar teori renang 100% benar, dapat nilai A, tapi begitu masuk ke kolam renang, nggak bisa, ya? Itu percuma. Jadi begitu juga gini, ini spiritual teorinya, kamu tapi nanti dalam disiplin itu ada latihan. Nanti ini nilainya 50. Jadi kalau ini nanti dapat nilainya 50, ini dapat nilainya 50, ini berapa? 100, ya kan?
100 itu nilainya A. 90 A juga. Ya mau dapat A ya nilainya minimal 90. Kalau cuma 80 nilainya cuma B, B. Ya kan? 85 A minus. Ini B plus. Oke. Gitu ya. Oke. Nah ini yang kita kerjakan sama satu semester. Ada ini ya nanti kalau tentang doanya itu sudah ada bukunya untuk dibaca setiap hari ya. Tapi nanti nilainya 50%. Ini 50%. Jadi kita nggak ada UTS, kita nggak ada ujian. Ujiannya ya ketekunan setiap hari, konsistensi. Ya, konsistensi. Jadi, nah, kalau ujian di kelas ada soal, ya, belajarnya cuma satu malam aja, ujiannya cuma itu. Kalau ini mengujikan. Nah, saya akan jelaskan kenapa penting kita belajar spiritualitas di semester-semester awal. Ya, karena ini fondasi. Ini bukan cuma langsung belajar teologinya, tapi rohnya, ya, spiritualnya yang kita mau bentuk di sini. Oke, coba kita lihat di sini ya kata pengantarnya. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Misalnya hari ini ya, kita mulai nih halaman berapa? 2, ya kan? Nah, berarti kamu akan lihat nih, saya sudah baca halaman 2 nih. Nanti di kelas ya. Oh, mungkin di kelas cuma selesai sampai halaman 5. Oke, kamu lanjut lagi. Oh, saya sendiri baca halaman, karena saya tugasin. Oke, lanjut halaman 6 sampai 10. Ya udah, kamu ketik. Oke. Nah, tapi apa yang kamu refleksikan di sini? Ya, gitu. Nah, diatur, pokoknya nanti semua harus selesai berapa halaman ini? 230. Tapi ya bawahnya itu kan cuma daftar pustaka ya, nggak dihitung lah. 228. Ya. 228. Nanti dibagi-bagi. Kalau 16 minggu berarti 1 minggu berapa halaman? Kalau 230 bagi 16. Ya 14 halaman. 1 minggu 14 halaman. Ya. Berarti 1 hari 2 halaman. Kamu baca 1 hari 2 halaman, 1 minggu, dikumpulnya setiap Jumat. Kumpul di hari Jumat, 14 halaman. Berarti hari ini targetnya apa? Misalnya halaman 1 sampai 14. Atau halaman 2 sampai 14. Ya. Ya. Sudah buat refleksi itu, kita pilih salah satu topik atau iya, logosnya apa aja yang kamu belajar? Teologinya apa aja? Tulisannya. Itu kan nanti catatan di kelas nih. Ya kan? Jadi kalau kamu baca sendiri lagi, catatan intinya kalau logosnya ini ya ini. Hanya nanti kita bahas nih kehidupan Maximus. Logosnya kehidupan Maximus. Ya, apa lagi? Nanti ada lagi. Jadi poin-poinnya kan banyak nih logosnya. Ya kan? Logosnya misalnya 1. Misalnya ada sampai berapa poin tadi? Atau subpoinnya ada sampai 5. Oke. Jadi logos itu intinya misalnya kayak inilah. Ini barangnya apa?
HP. Tapi kan HP itu banyak komponennya kan, ada layarnya, casingnya, ya kan? Terus ada apa? Chipnya lah, memorinya. Nah, ini logosnya kamu bukan. Tapi teoriannya ya tadi kamu lihat suara. Chipnya aja kecil-kecil ya, layarnya aja bisa disentuh. Modern mati ya. Apa ini? Ya kan? Nah, itu namanya teoriannya. Jadi dari logos yang baru ini, kayak HP ini kan komponennya banyak. Nah, ini namanya logos. Dari situ kamu lihat apa? Teoriannya. Nah, lalu apa yang kamu pakai gitu. Jadi logosnya itu bisa macam-macam nanti. Ya, tergantung kita baca apa. Nah, misalnya nih, oh kita belajar ini tentang latar belakang historis dan pembatiran pengaku iman itu. Berarti kita belajar kehidupan dia, riwayat hidupnya. Itu logos. Nah, ya kan? Jadi berikutnya apa? Oke. Ada lagi? Nah, nanti di sini nanti tinggal kamu catat apa yang ini kayak headnya ini kayak catatan kuliah atau bacaan yang kamu baca, apa yang tertulis di situ, ya, catatan kuliahmu, logosnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kata pengantar dulu. Dalam Nah, mengapa penting ya kita belajar spiritualitas Maximian ini? Dalam pusaran kehidupan modern yang serba cepat dan seringkali memecah belah, di mana fragmentasi pengetahuan dan spiritualitas menjadi kian terasa, kita mendapati diri kita haus akan kedalaman dan kesatuan. Ya, jelas ya. Kehidupan modern ini kan semuanya mau apa? Serba cepat. Tapi di mana-mana juga terjadi apa? Pecahan. Ya, antara pengetahuan dan spiritualitas itu nggak nyambung gitu. Ya. Nah, di tengah pencarian itu, suara Maximus, sang pengaku iman, dia hidup di tahun 580 sampai 662. Itu dia. Berarti dia cukup tua ya, 82 tahun. Dia muncul sebagai mercusuar kebijaksanaan, menawarkan satu peta jalan yang tidak lekang oleh waktu, menuju satu integritas diri dan persatuan dengan ilahi. Jadi buku yang kita pegang ini, yang mau kita bahas ini, Jalan Menuju Teosis, Sintesis Teologi dan Spiritualitas Santo Maxim Sang Pengaku Iman, ini bukan sekedar sebuah kajian akademis, tapi satu undangan yang tulus dan penting bagi Anda, para pembaca yang merindukan makna, untuk menyelami pemikiran holistik dari salah satu teolog terbesar dalam kekristenan Timur. Ya, jadi Maximus melihat teologi dan spiritualitas bukan sebagai latihan intelektual yang terpisah dari realitas hidup, tapi sebagai sebuah perjalanan transformatif yang mengantar jiwa menuju persatuan mendalam dengan Allah. Jadi kalau kamu baca ini, ya nanti akan sampai kepada apa? Teosis. Ya kan, semacam perjalanan. Ya. Nah, lewat teks-teks ini tadi, dia akan membawa kita menyelami satu-satu sampai nanti teosis. Step by step. Kemarin kita mau mendaki ke gunung. Nah, kan nggak tiba-tiba langsung nyampe kan. Ya kan? Ada langkah-langkahnya yang harus kita lewati. Ada jalan, bebatuan, ada masuk hutan, ya. Nah, baru ada mendaki bukit, baru sampai pada tujuan. Nah, sama. Ini ada step-step, ada perjalanan-perjalanan dari teks-teks ini. Yang dari first century, second century, teks-teks seperti ini nanti kita mau guluti. Kita tapaki satu-satu. Ya. Oke. Maximus melihat teologi dan spiritualitas tadi ini ya, menuju persatuan dalam dengan Allah. Kita hidup di era di mana teks-teks kuno, coba baca nanti, sering didekati
Nih, kita hidup. Steril. Misalkan dan ingin tahu dari orang. Ya. Namun si manusia dengan juga menolak firman Tuhan itu. Ya, firman Allah yang tertulis adalah sebuah konsep intelligible, sebuah alam semesta yang hidup, mana Kristus selalu masuk besar, akhir dan teringat. Nah, ini udah mulai masuk logosnya nih. Dia mengatakan apa ini? Firman Allah. Nah, ini ya, kamu bisa copy di sini. Nih. Apa yang kamu refleksikan? Het plus logosnya apa? Oh, dia ngomong gini. Firman Allah yang tertulis itu sebuah kosmos intelligible. Ini saya bikin template-nya buat kalian ya. Jadi ini head. Jadi head nous teologia logosnya. Firman Allah yang tertulis itu sebuah kosmos intelligible. Oke. Sebuah alam semesta yang hidup di mana Sang Kristus, Sang Logos, apa ini? Hadir dan berinteraksi secara dinamis. Nah, ini salah satu logos penting yang kamu mesti catat. Teologianya itu. Ini ya. Oke. Di mana Sang Logos universal hadir dan berinteraksi secara dinamis. Nah, ini misalnya catatan logosnya yang penting di buku ini. Ya, coba baca lagi. Karya ini khususnya nih 200 text tadi yang kita bilang di sini ya. Dan ada juga yang lain, ambigua dan responses to Thalassius. Ini berapa buku dia. Terus melalui lensa kita akan melihat jika bagaimana setiap aspek kebenaran dan setiap baris suci besar lain yang menunjuk kembali kepada Sang Logos. Iya, jadi ada Sang Logos tadi ya. Jadi ada Sang Logos di sini. Lalu dia menyingkapkan dirinya dalam bentuk apa tadi? Logo tadi. Di mana logo itu apa? Prinsip-prinsip ilahi. Iya, prinsip-prinsip ilahi yang ada di dalam ciptaan. Nah, inilah menangkap logo inilah namanya teorianya. Yang kedua ini nanti. Ya. Nah, ini nanti template-nya seperti ini. Oke. Coba baca. Mana? Oke, nih, Fani, lebih dari itu.
Tuhan tidak dapat dicapai dengan semata. Suatu fisik radikal, kurnia diri dari nafsu, ketika jiwa, dan praktek spiritual konsisten membuka hati dan pikiran untuk menerima pencerahan ilahi. Ini adalah ajakan untuk sebuah transformasi eksistensial di mana pembaca tidak hanya memahami teks tetapi diubah. Iya, jadi kita nggak hanya belajar teksnya aja, bukunya, tapi kita diubah ini supaya apa? Hah? Ini kita menuntut mau membaca logo ini, ya, untuk menangkap logo ini, kamu sudah harus siap dulu. Nah, jadi sebetulnya di sini memang harusnya praksis dulu. Ini saya kayak lingkaran gitu ya. Praksis, bikin tahu praksis, lalu mungkin bisa melihat teori ya. Baru teologi ya. Dari teologi ya logosnya, kamu makin praksis lagi. Nah, balik lagi ke praksis lagi. Dari praksis lagi, teoria lagi. Dari teologi lagi, teoria ke teologi lagi. Jadi urutannya ya teologia, naik ke teoria, naik ke praksis. Dari praksis, naik lagi ke teologia, teoria, praksis. Jadi bisa praksis, teoria, teologia. Nah, nanti dari teologia turun lagi ke praksis, teoria, teologia. Nah, seperti itu terus. Ya. Nah, untuk bisa menangkap logo ini, mengerti prinsip-prinsip ilahi, ya kita harus menuntut namanya praksis. Praktik spiritualnya, ini namanya praksis. Ini untuk praksis. Nah, harus siap memurnikan diri dari nafsu, praktik spiritual yang konsisten, membuka nus untuk menerima pencerahan ilahi. Pencerahan ilahinya apa? Itu tadi dalam bentuk logoi. Logoi, logosnya. Ya. Nah, nanti kamu baca buku ini akan makin mengerti. Coba baca. Cici. Sebagai buku ini mulai kalian yang pakai buku ini pertama kali. Kemarin-kemarin saya belum susun jadi bentuk buku ya, masih bahan-bahan yang terpisah. Nah, kali ini kita pakai khusus spiritualitas dari buku atau karya Maximus yang judulnya tadi nih 200 Texts on Theology and the Incarnate Dispensation of the Son of God written for Thalassius. Ya. Nah, ini menjadi sebuah keunikan tersendiri bahwa di STT Soteria teks primer tadi ya 200 teks yang ini. Oke. Nah, itu dipakai secara langsung sebagai buku wajib untuk mata kuliah teologi dogmatikanya. Udah dapat belum buku dogmatikanya? Hah? Belum? Oke. Ini saya kasih. Kok belum ya? Ya kalian belum belajar dogmatikanya kan? Oke, semasa depan nanti ya. Ada bukunya ini saya tunjukin.
Nah, ini dia. Yang judulnya ini, yang covernya gini. Belum ya? Ada yang udah punya? Nah, nanti saya bagi di grup ya. Ini buku dogmatiknya. Ini juga yang dipelajari oleh kakak tingkat kalian. Jadi kalian kalau baca buku ini, nanti akan belajar tentang nih teologinya, dogmatik kan. Ya, oke. Nah, integrasi kurikulum, coba baca lagi, Cici. Integrasi kurikulum. Matematika dan spiritualitas adalah satu kesatuan yang Iya, kamu belajar dogma, belajar teologi, itu nggak bisa terpisah dengan spiritualitas. Ya, anggaplah dogmanya itu tadi seperti apa? Headnya, ya kan? Ini dogmanya ini. Nus teologia, logos ini dogmanya. Tapi spiritualitasnya di mana? Ini haknya. Kamu kayak tadi, kamu nggak ngerti, oh ini HP, komponennya begini, begini, begini. Layar, ada ini. Tahu HP-nya kan? Tapi spiritualitasnya apa? Oh, kamu tahu kegunaannya apa, manfaatnya apa. Yang nggak baiknya juga banyak. Ya kan? HP ini bisa orang gara-gara HP bisa terjerat pinjol. Dulu nggak ada pinjol kan? Online itu kan? Nah, jadi kamu dari sini kamu belajar spiritualitasnya, haknya ini. Nah, dari spiritualitas yang baik, ini kan apa yang kamu lihat, berarti ini spiritualitasnya. Aduh, kok bolak-balik gini sih? Hah? Coba. Hah? Coba. Udah. Udah. Oke. Oke. Nah, ini spiritualisasi ini haknya, hatinya atau teorianya. Apa yang kamu lihat logo ciptaan ya? Kalau logos penciptanya kan, spiritualitasnya di sini. Jadi kalau kamu tahu ini HP, tapi kamu tahu manfaatnya bagus, yang nggak bagusnya juga ada, itu namanya spiritualitas. Baru hands-nya apa yang nanti kamu kerjakan dengan spiritualitas dan teologi atau dogma ini. Jadi hands-nya itu apa? Gabungan. Hands itu sama dengan ini dogmanya, teologinya ditambah dengan spiritualitasnya apa? Head-nya. Ini head, ini heart, kiri, ini baru menghasilkan hands. Sehingga di STT ini kamu belajar teologi, belajar dogma, ini juga belajar spiritualitas. Baru nanti bisa menghasilkan atau dia transformasi. Ini hands-nya itu jadi tangan yang sinkratiosis. Ya kan? Coba apa yang kita imani? Baca. Magda, apa yang kita imani? kita imani. Kita harus hidup sebagai spiritual. Iya. Oke. Harapan. Baca lagi. Saya itu dapat menjadi satu untuk para
menjadi pemimpin dan sahabat yang mengikuti Kristus secara utuh, memiliki pengetahuan teologis yang sehat, yang penuh anugerah, dan tangan yang siap melayani. Ya. Terus? Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk tidak hanya tetapi juga untuk menemukan kembali upaya meditasi spiritual timbul yang dapat secara fundamental mencerahkan perjalanan dengan kebaikan. Semoga setiap halaman yang Anda baca menginspirasi Anda untuk tidak hanya mendalami Demasimus, tapi juga untuk mengalami relevansi pemikirannya yang penting bagi teologi spiritual dan yang terpenting bagi kehidupan Kristen yang penting dan bermakna di masa ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menyikapi kebijaksanaan abadi yang menanti di balik setiap. Oke. Jadi harapannya itu tadi ya, ini bisa mencapai teosis itu, ya. Ini spiritualitas itu. Jadi spiritualitas nggak sendiri ya, nggak terisolasi, tapi dia harus ditambah dengan dibimbing oleh teolog sampai teosis. Oke, nah kita mulai dari kehidupan Maximus dan apa sih sebetulnya visi spiritualnya. Ya, ini dari dasar nih. Nah, dari tadi kita ngomong Maximus. Kamu sudah tahu nggak orang? Oke. Atau pernah nggak lihat fotonya? Hah? Belum ya? Oke, saya tunjukin ya. Kamu kalau di Google, kamu ketik aja Saint Maximus icon. Nah, ini gambarnya banyak. Nah, ini dia orangnya. Oke. Ya. Atau ini tadi ini hermeneutiknya, ini cara dia menafsir. Sudah saya bagi di grup orang. Ya. Mirip siapa ini? Atos ya. Nah, filsafat ya. Nih ya. Nah, ini Saint Maximus. Oke. Nah, ini ikonnya. Ini sering saya bagi kok di grup. Ini kayak tadi hermeneutiknya. Ini ada gambarnya. Ya. Oke, coba baca siapa? Giovanni. Latar belakang, historis dan kemartiran sang pengaku iman. Baca yang jelas, cepat, dan keras. ST-nya baca Santo aja. Santo Maximus. Santo Maximus lahir tahun 908. 10 M itu Masehi ya. Masehi, novel dan keluarga bangsawan yang pendidikan klasik yang sangat positif dalam filsafat, retorika, dan teologi. Iya. Cerdasannya yang luar biasa membawanya menjabat sebagai sekretaris utama di Istana Kaisar Heraklius. Iya, dia jadi dulunya seorang pejabat istana. Dia sebagai sekretaris kaisar. Jadi jabatan yang sangat tinggi. Ya, di tahun atau di Konstantinopel. Tahun itu dia lahir tahun berapa? 580. Ya, jadi di abad ke-7 atau awal abad ke-7 dia sudah belajar tentang filsafat, retorika, dan teologi. Ya, lalu puncak karirnya dia menjadi sekretaris utama, protosekretis, seorang kaisar. Kaisar waktu itu bernama Heraklius. Terus? Namun dalam berbatin untuk mencari kebersihan dan persatuan dengan Allah membuat
membuatnya meninggalkan tempat sana sekitar tahun 613 Masehi, jadi Jalan. jalan monastik di daerah Persepolis. Polis. Oke, akhirnya tahun berapa? 613 dia memutuskan mundur dari jabatannya dan memilih jalan keheningan. Nah, jalan biara, jalan monastik. Jadi biarawan. Jadi kalau di Buddha itu jadi biku, jadi biksu, ya kan? Nah, kalau di dalam kekristenan itu menjadi seorang biarawan. Di biara Chrysopolis, ya. Tahun berapa? 613. Oke, coba baca gantian. Ani, konteks historis. Dikuasai oleh orang yang masif, Keisaran Bizantium yang terancam oleh invasi Persia dan kemudian ekspansi Arab berusaha memaksakan persatuan politik melalui kompromi teologis yang dikenal sebagai Monoenergisme. Ajaran jalan satu nanti atau jalan Kristus yang merealisasikan ajaran satu kehendak dalam Kristus. ya. Konteks sejarah hidupnya itu memang zaman itu banyak pergolakan politik. Ya. Ada ancaman invasi dari Persia mau mengancam kekaisaran Bizantin, lalu ada dari Arab. Akhirnya mau nggak mau kaisarnya kompromi. Karena nanti dalam kehidupan gereja di Bizantin itu terpecah dua. Ada yang menganut monotelitisme, ada yang duotelitisme gitu ya. Ini ada yang mengatakan Kristus punya dua kehendak. Tapi ada yang mengatakan Kristus hanya punya satu kehendak. Nah, yang kita akui yang mana? Satu atau dua? Dua. Ya. Maximus itu mempertahankan apa? Dua kehendak. Nah, itu yang sudah pernah kita diskusi ya di grup. Oke. Coba baca Yosafat. Bagi Santo Maximus, Sejarah ini bukanlah sekedar ideologi dan jadi disebut di atas tradisi Chalcedon, dan Axioma dan pengertian Nazianzus ya. khusus bahwa apa yang dari diskusikan tidak dapat disebutkan simus dan Argumen di pusat dari Tuhan manusia manusia pada biasanya yang Kristus tidak mengasumsi atau mengambil lah ya kehendak manusiawi yang sejati di maka kita yang telah oleh dosa tidak ditebus dan disembuhkan. Iya. Nah, jadi kenapa Maximus mempertahankan dua kehendak? Karena kalau dia tidak mengambil salah satu kehendak itu, misalnya kehendak Allah atau kehendak manusianya nggak ada, maka kehendak manusianya nggak bisa disembuhkan. Karena apa yang tidak diasumsikan atau diambil oleh Kristus itu tidak dapat disembuhkan. Jadi Kristus harus memiliki dua kehendak, ilahi dan manusiawi. Ya, yang beroperasi dalam sinergi dan harmoni yang sempurna, di mana kehendak manusiawinya secara bebas dan penuh kasih tunduk pada kehendak ilahinya demi keselamatan umat manusia. Nah, inilah yang membuat Maximus itu mengalami banyak tekanan, bahkan penderitaan, dan puncaknya ya tangan kanannya dan lidahnya itu dipotong. Gara-gara dia mempertahankan doktrin dua kehendak. Ya. Oke, coba ini Dodi, penolakannya nih baca.
Iya, ini dia. Setelah konsili diasingkan karena Das kebesaran memotong hujanan dan memikal tangan pada tahun depan musim sebelum kemudian belajar mana yang wafat selama kemudian iya. Jadi setelah konsili Lateran tahun 649 ya yang mengutuk monotelitisme, Maximus menang, tapi akhirnya dia ditangkap, diadili dan diasingkan. Nah, kemudian otoritas kekaisaran dia akhirnya dipotong ya lidah dan tangan kanannya. Lalu kemudian dia wafat di pengasingan di Lazika tahun 662. Itu ya. Kemudian baca lagi, gereja menghormatinya atau iya, homologetes. Itu gelar dia, makanya disebut Maximus sang pengaku iman, karena dia mempertahankan iman dia yang benar ya kepada Kristus. Terus benar yang harus diikuti juga diperhatikan secara gratis. iya, kalau suruh baca tuh yang benar ya, yang presisi. Malu kalau salah baca. Ya, makanya banyak baca. Kitabnya dibaca apa ya, supaya nggak salah-salah baca. Ini direkam loh. Oke, coba nih, atos. Apa itu? Apa itu spiritualitas Maximian? Sering kali dikasih menjadi sekedar perasaan damai secara psikologis, aman, emosional yang sedikit, atau sekedar pelepasan tenang dari ritual duniawi, Rutinitas. rutinitas duniawi. Namun spiritualitas dalam pemikiran tentu Maximus jauh melampaui definisi dan dangkal tersebut. Oke. Jadi kalau menurut kamu, apa itu atas spiritualitas? Nah, tadi kita udah belajar nih. Logos yang pertama, udah tahu belum? Sejarah kehidupan Maximus. Tahu ya? Nah, di sini kan kamu tulis nih, apa yang kamu catat di sini? Sejarah kehidupan Maximus. Awalnya seorang sekretaris kerajaan atau kaisar, kemudian dia menjadi biarawan ya kan. Nah, dan akhirnya mempertahankan iman dan dia mati kan gitu. Nah, ini yang pertama nih kamu catat ini. Ini logosnya. Tapi dari logos itu kamu memahaminya apa? Artinya ini berarti. Apa logo yang kamu lihat dalam kehidupan Maximus? Kenyamanan. Iya, berarti ini seorang yang bagaimana ini? Maximus. Nah, dari kamu tulis di sini. Maximus orang yang apa? Ah, sampai dia harus berani, ya kan? Mempertaruhkan nyawanya kan? Berarti ini apa? Maksudnya orang yang teguh imannya sampai mati, misalnya gitu. Tahu nggak? Nah, ini namanya apa? Oh ini teorianya. Kamu lihat dari kehidupan masih.
Nah, tadi kan kita baca kan kehidupannya. Awalnya dia seorang sekretaris kaisar, jabatannya sangat tinggi. Ya. Tapi dia memilih jalan biarawan, jalan seorang biarawan, tengah pergolakan politik. Dia tidak mau mengkompromi imannya kepada Kristus. Dia melawan ajaran bidat namanya monotelitisme. Ya, sampai akhirnya dia ditangkap, diadili, dan dipancung tangan kanannya dan dipotong lidahnya. Nah, akhirnya dia diasingkan ke Lazika tahun 662 dan di situ dia mati martir, mati syahid. Islam bilang, ya, mati syahid. Nah, dari ini kan logosnya. Lalu teorianya, artinya apa yang kamu lihat? Spiritualitasnya. Saya tadi Bumi bilang, oh ini sangat teguh imannya. Kamu lihat lagi, apa yang kamu lihat dalam diri Maximus? Ambrosius. Apa yang kamu lihat dalam diri Ambrosius? Dalam diri Ambrosius. Maximus. Ya, ini kan udah lagi nggak? Hubungnya untuk harapkan dua kehendak doktrin. Nah, dua doktrin ya. Itu lahir dan Lucian. Iya. Jadi orang yang kayak gimana nih berani mempertahankan doktrin? Hah? Iya. Berkorban demi kebenaran. Ya, dia orang yang rela berkorban demi kebenaran. Nah, gitu. Nah, ini namanya teorianya, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua ini, 1.2 ini. Jadi 1.1 udah ya. Sekarang apa itu spiritualitas Maksimian? Nah, di era sekarang, era modern seperti ini, kata spiritualitas menurut kamu apa sih? Coba, ini, Rusti. Rusti atau Susti? Susti. Apa itu spiritualitas? Jawab aja yang kamu tahu. Nah, spiritualitas di ke gereja. Jadi orang baik, misalnya. Kalau lagi, bangun hubungan yang baik, kan? Iya, spiritualitas itu bagi saya itu membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Oke, really apa? Menurut kamu spiritualitas itu apa? Ini kata ini apa? Fungsi dalam manusia yang berkaitan dengan pencarian makna hidup, Ya, ya batin dan menjelaskan dunia dan rasa terhubungan dengan diri sendiri. coba kamu nggak usah lihat dalam pikiran spiritualitas itu apa? Mencari makna, mengerti hidup gitu ya. Ya, atau spiritualitas itu apa? Ayo, dimensi terdalam manusia yang berkaitan dengan pencarian makna hidup, nilai-nilai dan rasa terhubungan dengan diri sendiri, sesama alam atau ini yang Maksimian ya. Menurut kamu sendiri,
Kira-kira apa yang ada dalam pikiranmu? Spiritualitas apa ya? Hah? Ada yang mau jawab? Coba. Saya jawab, Pak. Fani. Menurut saya spiritualitas itu adalah bagian dalam dari ini seseorang yang mungkin perasaan atau karena manusia itu kan spirit kan juga mungkin di dalam dirinya kalau dalam mempunyai dia sendiri yang tahu. Ini bicara soal inner ya, dalam diri batin, roh manusia, spirit manusia yang terdalam. Hanya dia sendiri yang tahu ya tentang rohnya gitu ya. Oke, sangat bagus. Ada lagi? Jadi angkat tangan siapa? Domi. Hampir sama juga. Sama ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan roh. Sesuatu yang berhubungan dengan roh. Oke. Nah, kayak di TV-TV ya, dunia roh gitu ya. Cari setan gitu ya. Ya, orang cari setan karena dia penasaran dengan dunia roh itu apa kan? Apa? Karena manusia itu makhluk spiritual. Kita semua makhluk spiritual, makanya suka dengan film-film horor seperti itu ya. Setan-setan, roh gitu. Maka direkam lah di video ya. Ya, suka nonton ya dulu. Suka ya? Wah bahaya kamu nih. Oke, nih si Yosafat ada ide. Apa menurut kamu spiritualitas? Mari kita berdoa. Itu apa? Dari sama. Dari Yang baik dengan sesama dengan Tuhan ya, dan dengan uang. Oke. Nih, Ani, Ada dua perjalanan yang sangat terkait antara yang dan oh, disebut pada coba. spiritualitas itu sesuatu yang rohani, bukan yang duniawi. Itu atau sama rohani duniawi Kira ada kaitan berkaitan. kualitas itu kayak dua perjalanan yang sering berkaitan antara yang dan hilang. Oh, gitu. Jadi spiritualitas itu antara duniawi dan katanya ya. Nah, coba kalau kita lihat, kalau pengertian modern, seringkali spiritualitas itu ya cuma direduksi jadi sekedar senang. Iya, rasa damai, orang healing kemana ya, cari hiburan gitu. Oke. Nah, secara psikologis atau secara kejiwaan, atau ini pengalaman emosional yang subjektif. Jadi karena oh hanya saya yang tahu, gitu. Orang lain nggak tahu. Atau kayak sekedar melepas penat ya dari rutinitas duniawi. Jenuh ya udahlah, yuk kita healing kemana, ke puncak, ke laut, ya. Oke. Tapi sekarang ini kita bukan belajar dari yang lain, kita belajar dari pemikiran Maximus ini. Ini melampaui definisi yang dangkal dari spiritualitas. Apa itu spiritualitas Maximian atau dari Maximus? Ini dia. Satu, coba baca sama. Dua, perjalanan ontologis itu teosis atau pengilahian. Itu dia, itu spiritualitas. Itu sasarannya jelas. Sampai teosis. Oh, yang kemarin kayak mendaki praksis teoria teologi. Nah, itu perjalanan, ya kan? Menuju teosis. Itu spiritualitas. Gampangnya begitu.
Ya, tapi ini bukan upaya manusia melarikan diri dari dunia materi, misalnya melarikan diri dari dunia ini. Saya ke hutan aja, gitu, ya, melarikan diri, bukan. Tapi proses kita menyembuhkan. Nah, ini kata pentingnya, Bang. Penyembuhan dan transfigurasi, diubah, ya, seluruh keberadaan kita, baik itu tubuh, jiwa, dan roh, melalui tidak sendiri, tapi melalui apa? Inspirasi dalam energi. Fantastik. Jadi waktu kamu menjalankan perjalanan itu nggak sendiri, sama dengan energi. Ya. Nah, bagi Santo Maximus, spiritualitas adalah dogma yang dihidupi. Apa? Ini berarti ini. Makanya kenapa saya menyuruh kalian, ini kan dogmanya di sini ya. Menyuruh kalian dihidupi, berarti sampai nanti dalam buku ini selalu ada 3 hal. Karena spiritualitas itu bukan cuma tahu dogma, tapi dogma yang dihidup itu penting. Dogma yang dikerjakan, yang dipahami. Itu kata kita sering sekali sebut sebagai istilah praksis. Ya. Oh iya ya. Silakan. Dogma yang dihidupi. Oh, baca. Timothy. Hans Urs von Balthasar, ini seorang teolog yang dari Katolik, ya, yang sangat mahir pakar Maximus. Nah, dia mengatakan begini, coba menyebut arsitektur pemikiran Maximus sebagai sebuah liturgi kosmis. Oke. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin asing bagi kamu ya. Jadi kamu coba mulai familiar dengan istilah. Di mana pengenalan akan Allah secara teologis dan jalan hidup menuju Allah secara spiritual adalah 2 realitas yang saling mengandaikan. Dogma tanpa pengalaman spiritual akan proses menjadi rasionalisme yang kering. Nah, itu dia. Kalau kamu tahu banyak dogma, ini nggak ada, kayaknya oke nih, nilainya A semua. Bahkan IP-nya 4,5. Ya, Sahabat ya, IP-nya 4,5. Headnya bagus nih, tapi nggak ada haknya, nggak ada spiritualitasnya. Maka apa yang terjadi? Tapi sebaliknya, spiritualitas fondasi dogma yang ortodoks akan tergelincir pada ilusi. Iya. Suka menghayal, mengilusi. Kemudian banyak pendeta-pendeta sekarang kan, itu bahaya. Kalau tidak ada dogma atau head yang atau yang benar, atau itu akhirnya yang benar terus. Ya. Dua-duanya perlu di sini. Tapi dua-dua ini perlu untuk kita mencapai apa? Kasih atau teos. Tidak cuma dogma saja atau spiritual saja, tapi perlu digabungkan menjadi perjalanan menuju teos. Jadi kalau spiritualitas tanpa fondasi dogma yang benar, bisa tergelincir pada ilusi. Ya, khayalan, asal-asalan. Nah, misalnya berhenti minum kopi dengan Tuhan Yesus. Nah, itu bahaya ilusi. Karena dia punya spiritualnya tanpa fondasi dogma. Nah, di sini aku belajar dogmanya yang benar. Oke. Coba baca lagi, siapa yang belum baca? Diri. Spiritualitas ini spiritualitas ini
Spiritualitas ini diwujudkan melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan. Ini ya, yang saling sambung menyambung. Dan tadi saya bilang, teologi itu lebih ini sambung terus begitu, nggak pernah jeda. Oke. Maksudnya gimana? Satu, artikel filosofia atau istilahnya filsafat praksis. Ini praksi kan. Ya, maksudnya apa? Tahap ya, pemurnian. Terus baca atau istilahnya katarsis, baca. Katarsis. Katarsis itu artinya pemurnian. Kamu harus mulai ingat ya istilah-istilah ini ya. Ada istilah nous, praksis, teologia, teoria, ya. Sama kayak kamu nanti misalnya belajar bengkel, ya, bengkel mobil. Itu diajarin tentang istilah-istilah bengkel kan? Apa ini? Baut, obeng, ya kan, radiator. Nah. Kamu belajar teologi, kamu harus kenal istilah-istilah ini. Nah, tahap pemurnian atau katarsis dari apa? Awal nafsu. Awal nafsu itu bahasa Yunani-nya apa? Ya. Yang berakar pada cinta diri ya. Itulah yang mau kita murnikan, kita sucikan apa nafsunya, dan dihilangkan, tapi dicuci. Beda kalau dibuang ya. Kamu punya baju, bajunya kotor, kamu cuci atau kamu buang soalnya? Cuci. Berarti kalau cuci bajunya masih ada nggak? Masih, tapi jadi bersih. Yang hilang apa? Yang dibuang apa? Kotorannya. Nah, kotorannya itu apa? Hawa nafsu. Yang asalnya dari hilau. Dia itu maksudnya apa? Itu sumber dari semua nafsu. Kamu bertengkar, kamu fitnah orang, kamu bohong, kamu mencuri, kamu menipu, dan sebagainya. Pokoknya semua kejahatan, dosa, itu cinta diri. Apa alasannya kamu bohong? Hah? Cinta diri kebaikan untuk kebaikan. Iya, supaya kamu nggak disalahin ya kan, supaya kamu diuntungkan. Apa intinya ke diri sendiri. Ya. Nah, itu semua kejahatan berasal dari teologi. Nah, inilah yang tadi baju kotor tadi yang perlu dicuci, dibersihkan. Nah, bersihnya namanya apa? Katarsis. Itu waktu kamu lagi cuci baju, namanya katarsis. Disinilah kamu sedang lagi dicuci bajunya. Bajunya dicuci loh, bukan dibuang. Kalau dibuang ya udah bajunya juga hilang kan. Emang kamu mau hilang? Ya. Nah, dihilangnya apa nodanya? Arsisnya, apa? Atosnya, filotianya, gitu ya. Lewat apa sih cucinya? Oh, mesin cuci, sikat, pucat, nah, ya. Katarsis lewat apa? Disiplin, yang kita disiplin rohani. Spiritualnya ngajarin narsis. Berarti narsisnya skeptis. Jadi, sini ya, salah satunya apa? Nulis itu asketis nggak mudah. Tapi yang doa itu namanya disiplin asketis. Penguatan. Ya. Ya. Lalu ketaatan ada perintah Allah. Oke. Kehendak manusia disembuhkan dan diarahkan kembali kepada Sang Pencipta.
Bagaimana kehendakmu taat pada kehendak Allah, bukan pada kehendak dirimu yang cenderung egois. Nah, itu cara praksisnya atau praktiknya, atau praksisnya. Ini tahap pertama. Tahap yang kedua, dari saya bilang, namanya teori ya kan? Jadi ini praksis, ini teori. Psike, teori ya. Kontemplasi, alamiah. Nah, tahap pencerahan di mana akal budi atau nus yang tadi sudah dimurnikan mulai mampu membaca. Nus ini kayak mata. Kamu punya otak nggak? Di mana otak? Kepala. Kamu jangan bilang itu di kepala otak. Kita tubuh ya. Nah, kita punya roh kan. Nah, roh itu juga punya otak. Tubuhmu punya otak di kepala. Lalu kalau bicara spirit, roh itu juga punya otak. Gimana? Itu lagi di hati. Di dalam hati itu di kepala itu ada otak kan? Di dalam roh, di dalam hati itu ada nus. Apa? Otak namanya nus. Coba ngomong. Anus ya. Jangan ditambah A ya. Oke. Nus. Nus inilah otak dari hati kita atau roh kita. Nus inilah yang bisa baca. Coba kamu nggak punya otak. Otakmu hilang ini. Bisa baca, bisa lihat, bisa bergerak. Nggak bisa. Karena otak ini pusat menggerakkan semua anggota tubuh yang lain. Kalau otaknya suruh mukul, nah tangannya mukul. Otaknya suruh baca, ya kita baca. Otaknya suruh lihat, kita lihat kan gitu. Matanya lihat. Terus inilah otak dari semua kemampuan spiritual kita. Masuk membaca dan melihat. Nah ini. Oke. Jadi teorinya itu apa? Teorinya itu adalah di mana nus kita sudah bisa mulai baca dan melihat logoy. Prinsip-prinsip ilahi atau melihat kehendak Allah yang tersembunyi dia nggak kelihatan di balik seluruh ciptaan dan di dalam teks kitab suci. Jadi ada kitab suci ini ada apa namanya? Ya, ada tulisan. Tulisan itulah kayak tubuh kita. Tapi di balik tubuhmu ada namanya atau nus atau lo. Kitab suci juga sama. Ada tulisan, tapi ada di balik itu logo yang tersembunyi di balik setiap ciptaan dan kitab suci. Jadi ciptaan ini siapa? Misalnya ciptaan meja ini ciptaan kayu, ya kan? Ada logonya nggak? Ada. Kamu bisa membaca, melihat logo kayu ini. Kamu juga nanti dengan nus bisa membaca dan melihat logo dari apa yang kamu baca. Tadi. Ini yang kamu lihat apa? HP. Handphone. Ya kan? Tapi handphone ini ciptaan bukan? Berarti punya logo. Nah, sekarang kamu pakai nus kamu nih. Lihat apa logo di balik HP. Jadi kamu kenal dong HP ini komponennya kayak begini ya. Kameranya, layarnya, mesinnya di dalamnya kan. Kecil komponen ini saya juga nggak tahu apa saja. Ada chipset lah, ada memorinya, ada baterainya. Itu logosnya yang kamu tadi tahu. Tapi dengan kamu tahu ini HP,
Harusnya kamu bisa mulai membaca. Harusnya kamu bisa mulai melihat. Oh, ternyata HP ini juga punya logo ya. Atau prinsip-prinsip ilahi. Nggak ngerti logo ya. Prinsip-prinsip ilahi. Berarti Tuhan ciptakan. Ya. Ini akal budi manusia yang begitu pintar bisa menciptakan teknologi ini. Ya. Ini karena manusia yang ciptakan kan. HP ini ya. Tapi di balik ciptaan HP ini ada logo manusia. Apa logonya? Ada kecanggihan, tadi yang saya bilang kan, ada kepintaran, kecanggihan dari otak manusia. Itu namanya teori. Sama kamu kayak lihat pohon. Ya itu saya. Itu ciptaan nggak? Ada logonya. Pas. Pokoknya nggak cuma ciptaan, batu, hutan, binatang, tumbuhan, manusia, baik yang benda mati, benda yang mati maupun makhluk yang hidup, semuanya punya logo. Tapi kamu harus bisa melihat apa logo dari itu. Saya katakan apa logo dari HP ini tadi? Canggihan otak manusia, pintaran manusia, canggihan teknologi, pintaran otak manusia. Berarti ini siapa yang ciptain otak manusia? Tuhan. Berarti ini kecanggihan, kepintaran tuh. Jadinya Tuhan. Teologianya jadinya memuliakan Tuhan aja. Nah, pintu ini. Saya mau lihat. Jadi, kalau saya kayu ya. Tapi di balik kayunya adalah ini kayu. Bisa berguna. Jadi, kualitas, rumah, perabotan. Ya kan? Dan Tuhan ciptakan kayu ini supaya berguna untuk manusia. Kayu itu dari mana? Dari pohon yang dikembang. Bukan dibapaknya alam itu yang berarti benar. Agar semalam supaya manusia bisa menikmati karyanya, menikmati misalnya kayu itu dibuat macam-macam. Nah, ya kan? Berarti kamu lihat apa? Orang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau kamu ngomong itu, kamu bisa melihat apa? Teori katalog. Jadi teori itu apa? Kamu sudah bisa kontemplasi. Nah, ini istilahnya. Merenungkan. Nggak ngerti kontemplasi, merenungkan. Nggak ngerti merenungkan, ya, kamu bisa baca dan melihat logo. Jadi setiap cipta. Saya lihat nih, Yusuf. Ini pintu ya. Saya Yusuf. Ini apa? Ibu sih ya apa? Nah, ini modelnya begini nih. Kapan? Ya. Jadi ini dia punya logo kan punya. Boleh kamu hina? Ya, kalau kamu hina enggak, hina apa? Ini. Iya. Nah, kita nggak boleh berbuat jahat. Hina. Karena begini-gini, ya Papa ini punya logo. Walaupun pendek. Hina. Oke, dia punya logo. Tapi kamu harus bisa baca apa logo dari filsafat. Nanti kalau kamu makin kenal dia, logo sih. Tahu logo ini. Oh, memang filsafat. Ini seperti ini. Sekarang dia memilih ini. Bisa. Contoh dari tawaran. Nah, gitu. Setiap orang semua begini. Nanti kamu bisa melihat apa? Kamu bisa melihat, bisa membaca logo. Logo itu ada di mana?
dan dalam konteks itu. Oke, yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga apa? Teologi. Kita namanya teologi mistik. Mistik itu bukan cari hantu atau yang horor-horor, bukan itu ya maksudnya di sini ya. Iya. Oke, mistik itu maksudnya gini. Kamu mengalami perjalanan jiwa, perjalanan spiritual itu di mana jiwa mengalami satuan mistis dengan teosistem. Oke, melampaui segala konsep dan kata-kata. Tadi belum dicat. Oke. Melampaui segala konsep dan kata-kata berdiam dalam aksi dan perangkat. Itu berarti kamu menyatu dengan Allah yang melampaui semua konsep, semua kata-kata, dan kamu berdiam di dalam aksi. Itu teologi. Jadi belajar teologi itu bukan cuma kamu pintar mengajar, pintar nulis, pintar khotbah gitu ya. Akhirnya pada akhirnya apa? Sampai kunci. Kamu mau mendaki gunung, kamu pergi mungkin kalau pertama jalan bareng ya kan, senang-senang foto, menikmati keindahan itu teori ya. Tapi begitu kamu sampai di puncak, kamu akan siap kan? Wow, bawa puncak yang sudah nggak kayak waktu masih di bawah kan? Sama waktu kita jumpa dengan Allah, itu kayak gitu. Akan mengalami satu kekaguman. Ya, kita berdiam di dalam kasih dan terang ilahi. Yang kemarin saya jelaskan itu ekspektasis. Kita nggak akan pernah bisa puas menikmati Allah. Kan ada yang terus baru. Sekarang AI ya. Itu ke depan tak apa terus baru. AI itu penemuan yang terbesar di abad ini. Ya, zaman ini. Artificial intelligence. Oke. Tapi itu karena kehebatan manusia, benar. Tapi manusia itu punya hak. Logo itu dari mana? Oh, logos. Berarti AI itu sebetulnya manusia cuma menemukan Kristus yang sebetulnya apa? Iya. Masuk bahasa komputer yang rumit dan sebagainya. Manusia kadang-kadang ya sombong ya. Padahal dia nggak tahu kepintaran dia berasal dari sang logos karena dia sendiri punya logo. Nah, inilah prinsip spiritual kita. Spiritual Maximian ini adalah bagaimana perjalanan spiritual ya, digerakkan oleh prinsip sinergi, satu kemitraan dinamis antara yang selalu mendahului dan melakukan dengan kehendak bebas manusia merespon cepat. Walaupun saya udah kasih kalian bahan yang bagus dan sebagainya, tapi semuanya perjalanan itu nggak bisa dipaksa. Kamu harus merespon secara aktif apa yang Tuhan kasih, yaitu haris. Haris itu artinya anu. Nah, itu namanya ada prinsip sinergi. Bahasa Yunani apa? Sinergi. Iya. Ya. Ini sebuah kemitraan, kerjasama yang dinamis antara rahmat Allah yang selalu mendahului. Allah itu selalu dulu. Jadi Tuhan itu selalu nyetok dulu. Lalu siapa yang respon? Kita yang dulu.
Ini kalau nggak ada yang itu, jadi bukan maka anugerah datang dulu. Ini tergantung kamu. Hidup aja, tidur aja, kamu nggak tahu. Nah, itu namanya sinergi. Ya. Nah, hari ini kita belajar 2 poin. Ini. Apa itu 3 poin ya? 2 ya. Latar belakang historisnya dan apa itu spiritualitas Maximian. Nah, berarti 2 logos nih. Kamu catat di sini. Ya. Kelihatan lagi. Ini kabelnya memang udah error. Ya. Nah, jadi ada 2 poin ya. Ini logosnya. Nah, nanti kamu 1 minggu ini berarti baru halaman berapa? 1 sampai 10. Ya. Lumayan kan, ada 10 halaman. Padahal daftar isinya yang banyak tadi ya. Oke. Nah, 1 sampai 10. Oke. Kamu gak usah tambah dulu lah. Ini masih awal ya. Yang paham dulu kalau di awal. Jadi minggu ini kamu sudah baca 1 sampai 10. Nah, lalu sekarang apa yang kamu refleksikan? Tulis di sini. Logosnya apa? Lalu teorianya apa? Nah, apa yang mau kamu taati? Nah, kamu tulis sesuai dengan head dan heart-nya. Ya, tadi spiritualitas Maximian. Oh, ini ada 3. Praksis, teoria, teologia. Ya kan? Praksis itu katarsis, pemurnian. Teoria itu berarti bisa membaca, melihat, teologia. Berarti apa dong? Poin 2-nya. Dari ini tadi. Nah, atau tadi spiritualitas berarti perjalanan ini. Nah, berarti dari spiritualitas itu perjalanan menuju teosis. Berarti kamu akan lihat apa? Teorianya apa? Oh, kalau gitu, ini spiritualitas itu, misalnya ya, spiritualitas itu harus apa? Berproses. Namanya pelajaran kan? Harus berproses. Tidak instan. Nah, karena dia berperjalanan karena itu harus dijalani. Nah, misalnya gitu. Kamu ketik apa yang kamu lihat. Ya. Nah, apa praksisnya yang kamu mau taati? Misalnya dari sini. Tulis. Saya maksimum seorang teguh imannya sampai mati. Jadi apa yang kamu taati? Kamu kan udah baca kisah hidupnya tadi. Jadi kamu bisa melihat orang ini seperti apa nih. Ya kan? Lalu apa yang kira-kira kamu tahu? Misalnya mau meneladani imannya Maksimus. Kamu ketik gitu. Misalnya kesetiaannya kepada Kristus sampai mati. Inilah yang kamu mau setia. Nah, ini coba 1 minggu ke depan ini yang kalian kerjakan ya. Nah, minggu depan kita akan lebih cepat masuk poin yang ketiga ya. 1, 3 dan seterusnya. Kalau kamu mau baca buku ini silakan. Nanti ada apa?
Ada banyak lagi bab-bab yang lain. Nah, kita belum, tadi itu masih pengantar ya, belum masuk bab 1 nih. Gitu. Oke, masih banyak perjalanan kita, masih panjang. Oke, mari kita berdoa dulu. Atau sebelumnya ada pertanyaan nggak tentang ini? Ada pertanyaan? Ini saya kasih template-nya nanti ya di Google Classroom. Kamu bisa lanjutin Classroom-nya, oh, template-nya. Habis kuliahnya saya langsung kirim. Tapi tugasnya dikerjain 1 minggu. Ya, pelan-pelan. Kamu mungkin belum mengerti, ya kamu baca lagi halaman berapa tuh tadi? Ya, betulnya kan eh, yang ini aja yang penting. Ini halaman 9 dan 10. Kamu baca lagi, terus ya waktu ngerjain ini ya kamu pelan-pelan gitu. Ya. Ini saya melatih kalian menulis dulu. Ya. Supaya ke depan nanti bisa nulis yang lain. Oke, kita berdoa ya. Kita Ambrosius berdoa. Ya, ini mungkin kalian tuh bisa kali ya sebetulnya. Nah, habis nanti harus diisi. Intangnya itu ada di sini nggak ada perkuliahan kan? Ada mesti berkreasi. Tapi ya saya itu seperti yang ini bahasa ini dari buku belum apa itu. Tentang tujuan. Di kelas kumpul di sini di kelas ini ya. Terus sudah enggak, nanti dia kasih soal.